Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Inayatul Azah dengan NPM 411-829-11220019. Di sini saya akan menjelaskan kitab kuning untuk memenuhi tugas mata kuliah studi naskah pendidikan Islam untuk UTS semester 4 ini. Baik, saya akan menjelaskan kitab kuning dengan judul Adabul Alim wal Muta'alim di halaman 17 sampai dengan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu ammatun wa fi akhir zamani a'ammu wan nawaibu. Keajaiban-keajaiban telah umum dan pada akhir zaman akan lebih banyak lagi. Bencana-bencana telah banyak melanda. Tammatun wa fi amri dini tomu, dan dalam agama akan lebih banyak lagi. Wal masaibu azimatun, musibah merupakan peristiwa yang besar. Wa mautul ulama'i a'zamu, dan kematian ulama adalah musibah yang besar. Wa innal alami hayatuhu rahmatul lil ummati, hidup orang alim itu rahmat bagi umat. Wa mautuhu fil islami thulmatun, dan kematiannya dalam Islam adalah retakan. Kata Sufyan Tsauri, beliau berkata bahwasannya keajaiban itu telah umum apalagi di akhir zaman. Nah, dan yang lebih umum lagi itu ada di dalam agama. Ya kan? Itu tuh bahkan lebih banyak lagi hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, tetapi musibah yang paling besar itu matinya para ulama, dan itu tuh merupakan salah satu retakan gitu. Kalau misalkan ulama-ulama ini banyak yang meninggal, itu salah satu musibah yang paling besar. Karena apa? Karena ketika tidak ada ulama, ya bumi ini akan retak gitu. Maksudnya retak gimana? Perpecahan di mana-mana. Jadi tidak ada seorang alim yang menentukan jalan yang baik itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala. Dan dalam kitab sahih riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna Allah la yakbitul ilma yang taza'an yang tazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut dari manusia. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama'i. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut nyawa ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha, hingga tidak ada seorang alim pun yang tersisa. An-nasu ruwasa'a juhalan, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin, kemudian ketika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Adallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Nah, dari pembahasan ini kita ketahui bahwasannya Allah itu mengambil suatu ilmu dari seseorang itu bukan asal mengambil ilmunya saja lalu orang tersebut menjadi bodoh, tidak. Akan tetapi Allah itu mengambil suatu ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama. Hingga pada akhirnya ketika para ulama ini tidak ada yang tersisa, maka orang-orang itu akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Maka ketika mereka ditanya, mereka itu memberikan fatwa itu tanpa ilmu. Nah, maka mereka sesat dan menyesatkan. Faslun, jami'u ma dzukira, semua yang telah disebutkan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, min fadlil ilmi wa ahlihi, yakni keutamaan ilmu dan ahli ilmu, innama huwa fi haqqil ulama'i al-amili, hanyalah bagi ulama yang mengamalkan ilmunya, bi'ilmihim abrori, dengan kepribadian yang baik,
wal muttaqina, dan bertakwa. Alladzina qasadu, mereka yang ilmunya bertujuan bihi wajhallahil karim, untuk mendapatkan ridha Allah yang maha mulia, wa zulfa ladaihi bi jannatin naim, di sisinya dan dekat di surga yang penuh kenikmatan. Laman qaswada bihi, bukanlah orang yang ilmunya dimaksudkan agrodon duniawiyatan, untuk tujuan-tujuan duniawi, minjahin, seperti jabatan, au malin, atau harta benda, au mukatsaratin fil atabai wa talamiz, atau berlomba-lomba memperbanyak pengikutnya dan murid. Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu, liyujari'a bihil ulama'a, untuk menjatuhkan para ulama, au yumari bihil fuqaha, atau mendebat para ahli fikih, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau mengarahkan pandangan manusia padanya, adakhalullahu finnar, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Baik, maksud dari pernyataan ini bahwasannya di sini dijelaskan keutamaan ilmu dan para ahli ilmu. Jadi para ulama ini mengamalkan ilmunya ini dengan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, ya, bukan karena jabatan atau harta benda atau berlomba-lomba banyak pengikut atau murid, bukan. Itu bukan salah satu tujuan para ulama. Nah, tetapi para ulama ini mengamalkan ilmunya ini benar-benar karena ingin mendapat ridha Allah serta dekat gitu di sisinya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, Nabi juga pernah bersabda bahwasannya barang siapa yang mencari ilmu untuk menjatuhkan para ulama dan mendebat para ahli fikih, maka balasannya yaitu neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa mempelajari ilmu karena selain Allah, au arada bihi ghaira wajhillah ta'ala, atau sesuatu selain menginginkan Allah, falyata bawwa, maka tepatilah maq'ada minan nar, tempat duduknya di neraka. Maksud di sini bahwasanya barang siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah atau selain karena Allah, maka tempat duduknya di akhirat nanti di neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga direwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi'alimi yaumal qiyamati, didatangkan pada hari kiamat seorang ulama atau alim, fayalqa finnar, lalu ia dilempar ke neraka, fatan taliku aktabuhu, hingga ususnya terburai keluar, fayaduru biha, dari perutnya, kama yaduru, kemudian ia berputar-putar seperti hamaru, keledai, birroha, yang membawa alat penggilingnya, fayutifu ahlan nar fayakuluna, kemudian para ahli neraka duduk mengelilinginya sambil bertanya, malaka, ada apa denganmu? Fayaqulu, ia menjawab,
kunta amiran bi khairi wala atihi, memerintahkan kebaikan tetapi tidak melakukannya, wa anha anis syari wa atihi, dan melarang kejahatan tetapi melakukannya. Baik, maksud di sini adalah pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang ulama yang dimana seorang ulama itu hanya menyeru kebaikan tetapi dia itu nggak ngelakuin, dan melarang kejelekan tetapi dia melakukan, dan itu balasannya akan dilempar ke dalam neraka dan ususnya akan terburai gitu, keluar gitu kan, dan berputar-putar seperti keledai dan sambil membawa alat penggiling. Wa an Bishri radhiyallahu anhu, dan dari Bishri radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala, Allah memberikan wahyu ila Dawud alaihi salam, kepada Nabi Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka, jangan jadikan antaraku dan kamu aliman maftuna, orang alim yang terfitnah, fayub'adaka takabburhu an mahabbati, sehingga kesombongannya menjatuhkan dirimu untuk mencintaiku. Ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi, mereka itulah para pemutus jalan atas hamba-hambaku. Maksud di sini bahwasannya Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Daud dan berkata, jangan jadikan antaraku dan kamu orang alim yang terfitnah. Jadi di sini tuh konteksnya itu orang alim yang terfitnah, sehingga kesombongannya itu menjauhkan untuk mencintai Allah gitu kan, dan mereka itu para pemutus jalan atas hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba Allah gitu. Wa qala Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, dan berkata Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, innama yata'allamu alimu liyattaqi bihillah, sesungguhnya atau tujuan orang berilmu belajar hanyalah untuk bertakwa kepada Allah. Wa innama fadla ala ghairi, dan kelebihannya atas orang lain, annahu yattaqi bihillahi ta'ala, adalah karena ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fa'in ikhtalla hadal qasdu, jika tujuan ini cacat, wa fasadat niyatu talibihi, dan niat pencari ilmu rusak, bi an yastash'ira bihi tawassula, dengan ia merasa bahwa ilmu itu sebagai sarana ila manalin dunyawiyin, untuk meraih dunia, min malin seperti harta, au jahin atau jabatan, faqad batala, maka pahalanya menjadi ajruhu, lebur atau sia-sia, wa habita amalahu, dan amalnya batal, wa khasira khusranan mubayyina, serta ia benar-benar telah rugi dengan kerugian yang nyata. Di sini jelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah dan bertakwa kepada Allah. Maka jika tujuannya bukan karena hal tersebut, niat para penuntut ilmu itu akan rusak disertai cacat. Karena ia menuntut ilmu itu karena hanya duniawi, karena harta, seperti harta atau jabatan, maka pahalanya itu menjadi sia-sia, dan itu merupakan kerugian yang sangat besar dan nyata. Wa qala al-Fudail bin Iyadi radhiyallahu anhu, dan berkata Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu, balaghani annal fasaqata, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang fasik, min ulama'i, dari kalangan ulama,
wa min hamalatal Qur'an, dan dari penghafal Quran, yubda'u bihim yaumal qiyamati, terlebih dahulu mereka disiksa pada hari kiamat, qabla, sebelum, abadatil awthani, para penyembah berhala. Di sini dijelaskan bahwa akan datang pada hari kiamat orang-orang fasik dari kalangan ulama dan para ahli penghafal Quran. Mereka ini akan dimasukkan ke neraka dan disiksa terlebih dahulu dibanding orang-orang yang menyembah berhala. Apa itu orang-orang fasik? Yaitu orang yang beriman yang berbuat dosa secara terus-menerus. Waqala Hasan Basri radhiyallahu anhu, dan berkata Hasan Basri radhiyallahu anhu, uqbatul ilmi, siksaan ilmu adalah mautul qalbi, matinya hati. Faqila lahu, kemudian ia ditanya, ma mautul qalbi, apa matinya hati itu? Qala, ia menjawab, talabud dunya bi'amalin akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Di sini Hasan Basri berkata bahwasanya siksaan ilmu itu matinya hati. Apa itu matinya hati? Yaitu mencari dunia dengan amalan akhirat. Seperti apa? Contoh, seperti seorang kiai atau penceramah. Nah, dia ini akan datang ke suatu tempat yang ia panggil dengan tarif yang mahal. Nah, itu seakan-akan amalan akhirat tapi untuk dunia gitu. Dan salah satu matinya hati ini adalah penyakit orang berilmu. Apa aja penyakit orang berilmu itu? Yaitu ada 3. Pertama, sombong, niat yang salah, dan disertai hati yang mati. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya di kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini. Mohon maaf, saya masih banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.